Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Graffiti Aska ingin mempresentasikan tentang movement kamera, kamera angle, dan type of shoot. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang kamera movement. Kamera movement adalah sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Nah, banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, pengguna kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada suatu subjek tertentu. Nah, di kamera movement ini ada jenisnya, yaitu zooming atau zoom. Merupakan tipe gerakan lensa kamera, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya.
Berikut adalah contohnya. Nah, lalu yang kedua ada tracking dolly, adalah pengambilan gambar dengan tipe pergerakan badan kamera yang mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan badan kamera secara langsung di atas tripod atau dolly track tail. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Nah, berikut adalah contohnya. Lalu ada tracking crab, berbeda dengan tracking dolly yang mendekati atau mengikuti subjek ke arah depan atau belakang. Tracking ini adalah gerakan menyamping atau mengikuti subjek ke arah kiri atau ke kanan. Nah, berikut adalah contohnya. Lalu ada follow. Follow adalah gerakan kamera bertipe campuran mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pen, tilt, pad, atau yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis, bisa juga menggunakan crane, atau dapat juga dilakukan dengan handle red atau tangan. Berikut adalah contohnya. Tilting adalah gerakan menggunakan leher kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas tilt up maupun dari atas ke bawah tilt down. Berikut adalah contohnya. Pan atau panning. Nah, di sini sama seperti tilting. Panning merupakan gerakan menggunakan leher kamera, tetapi perbedaannya adalah pada pergerakannya yang menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Berikut adalah contohnya. Pedestal adalah salah satu tipe gerakan badan kamera di atas alat bernama pedestal yang bisa dinaikkan, turunkan, atau juga gerakan badan kamera di bawah ke atas dan sebaliknya. Berikut adalah lalu di sini ada arch. Arch juga merupakan salah satu gerakan menggunakan badan kamera dengan cara memutarkan, mengitari subjek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Berikut adalah contohnya. Aerial shoot. Aerial shoot merupakan pergerakan kamera yang diambil dari titik pandang yang lebih tinggi atau melayang, atau bisa disebut juga dengan pergerakan kamera di udara. Nah, di sini bisa menggunakan drone, pesawat terbang, dan helikopter. Berikut adalah contohnya. Lalu untuk pengertian movement yang terakhir, di sini ada Jolly shoot. Jolly shoot adalah efek dalam kamera di mana kamera bergerak mendekati atau menjauh dari subjek sambil melakukan zoom ke arah yang berlawanan. Misalkan maju ke depan, nah zoomnya ke belakang. Nah, berikut adalah contohnya. Kamera angle. Sebuah film terdiri dari banyak gambar. Setiap bidikan membutuhkan penempatan kamera di tempat terbaik posisi untuk melihat pemain. Nah, kamera angle itu terdiri dari ada 3 tipe, yaitu objektif, subjektif, point of view atau POV. Nah, di sini yang pertama ada objektif. Kamera objektif yaitu merekam film dari samping objek, sebuah sudut pandang penonton. Penonton seolah-olah sebuah peristiwa melalui mata pengamat yang tak terlihat, seolah-olah sedang menguping. Nah, berikut adalah contohnya. Lalu yang kedua ada subjektif. Subjektif yaitu kamera subjektif memfilmkan dari sudut pandang pribadi atau objek.
dan subjek dalam layar. Nah, berikut adalah contohnya. Dan yang ketiga ada point of view atau POV, adalah sudut pandang objektif yang mirip sudut pandang subjektif tetapi lebih dekat. Kamera diposisikan di sisi pemain subjektif yang sudut pandangnya sedang digambarkan oleh kamera. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang sudut pandang kamera. Nah, di sini ada berbagai macam contohnya, yaitu high angle. High angle ini menangkap subjek dari sudut yang lebih tinggi. Nah, berikut adalah contohnya. Yang kedua ada low angle. Low angle kebalikan dari high angle. Nah, di sini lebih ketepatnya mengambil gambar dari sudut rendah atau di bawah objeknya. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga ada eye level. Sesuai dengan namanya, kamera diletakkan sejajar dengan mata subjek. Nah, berikut adalah contohnya. Sini yang keempat ada top angle atau overhead angle. Teknik pengambilan gambar ini memosisikan kamera dalam posisi di atas objek bidikan. Nah, berikut adalah contohnya. Lalu ada bird's eye view. Seperti dengan namanya, posisi ini menggambarkan sudut pandang selayaknya penglihatan burung yang melihat ke bawah saat sedang terbang tinggi di udara. Berikut adalah contohnya. Lalu ada frog's eye view. Frog's eye view atau sering disebut juga sebagai ground level adalah kebalikan dari bird's eye view. Kamera diletakkan di sudut yang sangat rendah atau permukaan lantai dan diarahkan ke subjek. Berikut adalah contohnya. Nah, lalu ada Dutch angle atau Dutch tilt. Sudut kamera yang dimiringkan ke satu sisi sehingga objek nampak tidak seimbang atau presisi dengan layar. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini untuk materi yang terakhir ada type of shoot, adalah teori umum yang berhubungan dengan framing. Namun, type of shoot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Berikut adalah jenis shootnya, yaitu ada extreme long shoot, full shoot, medium full shoot, medium close up, dan yang terakhir extreme close up. Nah, di sini ada extreme long shoot. Extreme long shoot adalah shoot dengan komposisi yang luas dan